Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Puji Tuhan baik semua ya. Bersyukur sekali kita dapat dipertemukan kembali di ibadah via YouTube ini. Untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat pujian ku daki-daki gunung yang tinggi. Sambil pakai gerakannya adik-adik. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku salam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi ya adik-adik. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku salam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama 1 minggu penuh ini ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan kami sehingga kami dapat berkumpul kembali di ibadah via YouTube ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita lebih semangat lagi memuji Tuhan dengan menaikkan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, salah satu bukti cinta Tuhan kepada kita itu Dia rela mati di kayu salib untuk tebus dosa manusia. Untuk itu, mari kita angkat pujian tanda paku di kaki dan tangan.
Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mohon ampun ya Tuhan atas dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat selama 1 minggu penuh ini ya Tuhan, yang tanpa kami sadari menyakiti hati adik atau kakak kami, orang tua kami, terlebih lagi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya persilakan kakak guru sekolah minggu untuk menyampaikan firman Tuhan.
adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Kak Rini. Kakak berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Kalaupun ada yang sakit atau keluarga yang sakit, kita berdoa sama-sama, Tuhan akan segera menyembuhkan adik-adik. Amin. Untuk memulai firman Tuhan hari ini, mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah boleh izinkan anak-anak-Mu berkumpul untuk dapat beribadah. Walaupun melalui YouTube Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap apa yang kami alami saat ini Bapa, itu adalah bagian dari rencana Engkau. Dan kami yakin, percaya Tuhan, rencana-Mu yang terbaik buat kehidupan kami. Rencana-Mu yang terindah buat adik-adik kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami boleh serahkan pemberitaan firman hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, di seluruh dunia, tahu nggak ada berapa banyak jumlah suku bangsa? Di Indonesia aja ada 1.000 lebih adik-adik. Berarti kalau di seluruh dunia pasti lebih banyak lagi ya. Ada suku bangsa Belanda, ada suku bangsa Arab, ada suku bangsa Afrika, ada suku bangsa India, ada suku bangsa China. Di Indonesia juga suku bangsa China juga ada Batak, ada kemudian Jawa, ada Toraja, ada Padang, banyak sekali yang belum kakak sebutkan adik-adik ya. Tentunya mereka punya adat istiadat yang berbeda, budaya yang berbeda, sifat karakternya juga berbeda juga. Ada yang murah senyum, ada yang ceria, ada yang mudah sedih, ada yang mudah marah-marah. Nah, kalau adik-adik termasuk yang mana? Pastinya yang mudah ceria, mudah tersenyum, tidak suka marah-marah, dan tidak mudah sedih. Ya, Oke, hari ini adik-adik kita mau cerita kalau minggu kemarin Tuhan Yesus itu melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tugas yang diberikan oleh Allah Bapa, yaitu menjadi juru selamat seluruh umat manusia, menjadi juru selamat kita juga. Hari ini adik-adik, Tuhan Yesus memberikan tugas kepada para murid, tentunya kepada juga kita. Nah, apa tugasnya? Kita mau dengar sama-sama. Mari kita lihat tayangannya. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age." Iya, adik-adik, tadi kita sudah saksikan bersama tayangan mengenai Tuhan Yesus yang memberikan tugas kepada para murid. Ya, cerita hari ini adik-adik diambil dari Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ke-20. Kenapa kok disebut tugas mulia? Ada yang tahu adik-adik? Iya, itu karena Tuhan Yesus meminta seluruh muridnya untuk memberitakan firman Tuhan kepada seluruh suku bangsa di dunia, kepada seluruh umat manusia yang berbeda-beda budaya, berbeda-beda adat istiadat, sifatnya seperti kakak tadi sampaikan, ada yang ramah, ada yang mudah tersenyum, ada yang periang, tapi sebaliknya juga ada yang suka cepat marah, ada yang mudah bersedih, ada yang pemurung.
Nah, kira-kira adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan apakah susah? Sulit nggak ya adik-adik kira-kira? Nah, pada waktu itu para murid sebenarnya merasa sangat kesulitan adik-adik. Apalagi waktu itu belum semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apakah mereka menyerah adik-adik? Tidak. Para murid tetap setia melakukan tugasnya karena mereka percaya Tuhan Yesus akan menyertai mereka. Seperti janji Tuhan Yesus tadi adik-adik ya, yang disampaikan pada cerita yang tadi kita sudah lihat dari Matius 28 tadi. Ya, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik dan kakak? Ya, adik-adik, kakak, adik-adik semua, dan setiap orang yang percaya di muka bumi ini kepada Tuhan Yesus Kristus adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita juga bertugas untuk melakukan dengan penuh tanggung jawab tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, adik-adik, kita harus melakukannya dengan sukacita. Ya, kita harus melakukan dengan sukacita tugas untuk menceritakan firman Tuhan. Yang kedua, adik-adik bisa menceritakan tentang firman Tuhan dengan cara menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang adik-adik rasakan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Ceritanya ke siapa, Kak? Bisa ke mama papa, bisa ke adik kakak, bisa siapapun yang ada di rumah, asisten di rumah, karyawan di rumah juga boleh. Bisa dengan teman, kalau sekarang lagi pandemi bisa telepon adik-adik ya, atau bisa saudara yang di luar kota, bisa telepon juga. Kita ceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya apa adik-adik? Ketika adik-adik misalnya sakit, pasti pernah ditolong Tuhan kan? Tuhan pernah menyembuhkan adik-adik. Ketika orang tua adik-adik sakit, juga adik-adik minta tolong kepada Tuhan dan Tuhan sembuhkan. Dan ketika adik-adik mungkin bersedih, Tuhan memberikan orang tua yang boleh menghibur adik-adik atau teman yang boleh menghibur adik-adik. Itu juga karunia dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan. Tuhan baik loh ketika aku takut di rumah sendiri, Tuhan memberikan aku keberanian, Tuhan memberikan aku kekuatan sehingga aku menjadi anak yang berani ketika di rumah sendiri. Nah, adik-adik, bagaimana ketika kita menghadapi orang-orang yang mungkin tidak menerima cerita kita dengan baik, orang yang mungkin mendengarkan cerita kita malah marah atau tidak suka dengan kita? Kita doakan adik-adik ya, dan percayalah Tuhan akan menyertai kita, menolong kita, supaya kita bisa menghadapi orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti saat ini adik-adik, kita juga mengalami situasi yang sulit. Mungkin adik-adik sedang mengalami sakit, atau orang tua adik-adik sedang mengalami sakit juga. Percayalah adik-adik, Tuhan Yesus pasti menolong, Tuhan Yesus pasti memberikan kekuatan dan menyembuhkan adik-adik, juga orang tua adik-adik, ataupun siapapun saudara yang adik-adik kenal yang saat ini menderita sakit. Di masa PKM ini adik-adik, kita juga boleh menjalankan setiap prokes yang diberlakukan dengan baik adik-adik ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan baik. Dan saat ini adik-adik sebisa mungkin tidak keluar rumah dulu adik-adik ya, kecuali ada hal yang sangat penting sekali. Tuhan akan menyertai kita selalu sepanjang masa sampai akhir zaman seperti janji Tuhan Yesus yang disebutkan dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami siap untuk melakukan tugas kami Bapa, untuk memberitakan firman Tuhan melalui perbuatan kami yang kami lakukan sehari-hari sesuai dengan kehendak Engkau. Kau juga pimpin adik-adik Tuhan, adik-adik sekolah minggu di GKI Geraha Raya ini Tuhan, supaya semakin hari menjadi anak-anak yang seturut kepada Engkau dan bisa melakukan tugas untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Engkau dalam kehidupan kami kepada siapapun yang ada di sekitar kami, kepada siapapun yang kami temui. Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, di saat situasi sulit ini Tuhan, Kau juga akan menyembuhkan untuk adik-adik yang sakit,
orang tua adik-adik yang sakit, atau siapapun yang saat ini sedang menderita sakit karena efek pandemi COVID-19 Tuhan, kami yakin dan percaya tangan-Mu yang penuh kasih akan menjamah kami dan akan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, anak-anak-Mu berdoa. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya.